Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, setelah menempuh jalan berliku, akhirnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua siap memasuki babak baru persidangan. Babak yang paling dinanti semua orang dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana 5 tersangka yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan majelis hakim. Beberapa pekan menunggu berkas perkara dilengkapi penyidik dan diteliti oleh jaksa. Akhirnya pada Rabu siang, Kejaksaan Agung membuat pengumuman penting. Berkas 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Ya, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ada 2 perkara yang menjerat Ferdi Sambo. Yang pertama adalah perkara pembunuhan berencana yang membuat Sambo terancam pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Serta perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan saudara Brigadir Yosua yang membuat Sambo terjerat pasal berlapis dengan Undang-Undang ITE. Agar efektif, dakwaan 2 perkara ini akan digabungkan dalam persidangan. Dan sebelum dinyatakan lengkap, perjalanan berkas para tersangka pembunuhan Yosua ini menempuh perjalanan berliku. Berkas perkara Ferdi Sambo, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf pertama kali diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung pada 23 Agustus 2022. Lalu pada 29 Agustus, saudara, berkas Putri Chandrawati masuk ke Kejaksaan. Dan pada 1 September, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka ke penyidik untuk dilengkapi. Begitu juga dengan nasib berkas Putri Chandrawati. Pada 8 September, berkas perkara Putri dikembalikan karena belum lengkap secara material atau formil. Sementara pada 14 September, penyidik akhirnya menyerahkan lagi berkas perkara Ferdi Sambo, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf ke Kejaksaan. Disusul kemudian pada 15 September, saudara, berkas Putri Chandrawati. Dibutuhkan ketelitian dan ekstra hati-hati dalam penelitian berkas para tersangka. Ketika perkara sudah sampai di meja persidangan, perkara itu menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan kejahatan terdakwa. Dan yang menarik, jelang persidangan, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menambah komposisi kuasa hukum mereka. 2 diantaranya pernah menjadi juru bicara dan penyidik KPK. Dia ialah Feby Diansah, saudara, yang paling ujung, dan Rasa Mala Aritonang. Untuk Feby Diansah akan menangani perkara istri Sambo, Putri Chandrawati. Sementara Rasa Mala Aritonang akan menjadi pengacara Ferdi Sambo. Dan kita akan bergeser, tampilkan sekilas tentang Feby Diansah yang baru bergabung menjadi tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sejak lulus kuliah, saudara, ini pada tahun 2007, Feby Diansah dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Ia bergabung bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Lalu pada 2016, Feby Diansah menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar 4 tahun jadi jubir KPK, Feby memilih mundur karena menilai ada situasi yang berubah di KPK. Hingga akhirnya ia mendirikan kantor hukum Visila Office bersama mantan rekannya di ICW, Donald Faris. Sementara Rasa Mala Aritonang, ia merupakan mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK. Rasa Mala jadi satu dari puluhan pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ia sempat ditawarkan posisi ASN di Polri tetapi menolak. Rasa Mala juga bagian dari kantor hukum Visila Office bersama Feby Diansah. Lalu apa alasan Feby Diansah dan Rasa Mala Aritonang memutuskan menjadi kuasa hukum bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati?
Berikut ini kami tampilkan alasannya. Bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Nah, sebaliknya di kubu para ajudan ada Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum Brigadir Yosua yang di sini posisinya sebagai korban. Lalu ada Roni Talapesi sebagai kuasa hukum Richard Eliezer sebagai tersangka sekaligus justice collaborator. Juga Erman Umar sebagai kuasa hukum dari tersangka Ricky Rizal. Jadi bisa dibayangkan jika persidangan pembunuhan berencana Yosua ini nantinya bak medan perang pertaruhan bagi para kuasa hukum beradu strategi untuk membela klien-kliennya. Sementara ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat berharap jika proses persidangan terhadap Sambo bisa mulai digelar agar para pelaku pembunuh Yosua bisa segera mendapat sanksi hukum. Keluarga Yosua masih bersabar menunggu proses hukum untuk para tersangka yang terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Penyidik Barreskrim, kami berharap kiranya proses P21 ini berjalan dengan baik, boleh dilimpahkan ke pengadilan secara baik, ataupun biar proses hukumnya ini cepat berjalan. Dan kami pun keluarga, apalagi kita tinggal di Sungai Bahar ini, kalau sudah selesai proses hukum, kita boleh tenang mengerjakan pekerjaan kita nanti. Tak hanya dari keluarga Yosua, desakan agar Ferdi Sambo dan tersangka pembunuhan Yosua dihukum berat juga datang dari sejumlah masyarakat. Beberapa waktu yang lalu unjuk rasa ini saudara digelar Ormas Aliansi Pemuda Batak Bersatu di depan Kejaksaan Agung. Selain meminta Ferdi Sambo divonis hukuman mati dan menahan Putri Chandrawati, pengunjuk rasa juga ingin sidang pengadilan Ferdi Sambo digelar terbuka. Dan para tersangka saat ini sudah ditahan kecuali Putri Chandrawati karena kondisi kesehatan. Penyidik Polri saat ini terus melakukan evaluasi kesehatan fisik dan psikis Putri untuk kemudian diserahkan ke kejaksaan. Dan tahapan selanjutnya saudara, setelah berkas dinyatakan lengkap, pekan depan Polri akan menyerahkan seluruh alat bukti dan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua kepada pihak Kejaksaan Agung. Minggu depan baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses persiapan persidangan lebih lanjut. P21, progres selanjutnya ketika dari tim dokter sudah menyatakan kesehatan fisik dan psikisnya memenuhi syarat, baru nanti penyidik akan mengambil langkah-langkah berikutnya. 3 bulan berlalu, sedikit lagi perkara pembunuhan Brigadir Yosua yang menjerat Ferdi Sambo menuju babak akhir. Tersangka pembunuhan berencana Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer Rizal dan Kuat Maruf akan segera disidang. Kita akan menanti bagaimana fakta-fakta akan hadir di persidangan dan berharap majelis hakim dapat berpihak pada keadilan.